Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Diana Lerham, kelas 7 PGSD 7D. Di sini saya akan mempresentasikan proposal saya yang berjudul Perbedaan model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw dan pembelajaran konvensional terhadap hasil belajar siswa pada mata pelajaran matematika kelas 6 SDN 91 Bulupodo. Bab pertama yaitu pendahuluan. Latar belakang. Terjadinya pandemi COVID-19 ini memberikan pengaruh sangat besar di berbagai bidang termasuk pendidikan. Pendidikan di Indonesia bahkan di seluruh negara selama masa pandemi ini dirubah menjadi pembelajaran jarak jauh dengan metode daring atau online untuk mencegah penularan virus corona. Salah satu alternatif yang bisa digunakan adalah model pembelajaran kooperatif berbasis daring. Model pembelajaran kooperatif merupakan pembelajaran yang melibatkan penggunaan kelompok-kelompok kecil yang memungkinkan siswa bekerja sama di dalamnya guna memaksimalkan pembelajaran mereka sendiri dan pembelajaran satu sama lain. Yang kemudian bagian B yaitu rumusan masalah. Yang pertama, apakah model pembelajaran kooperatif Jigsaw efektif diterapkan pada pembelajaran matematika di kelas 6 SD? Yang kedua, apakah model pembelajaran kooperatif Jigsaw lebih efektif daripada model pembelajaran konvensional? Yang ketiga yaitu, apakah ada perbedaan antara model pembelajaran kooperatif Jigsaw dan model pembelajaran konvensional? Yang keempat, apakah pengaruh penggunaan model pembelajaran kooperatif Jigsaw terhadap hasil belajar siswa? Kemudian bagian C yaitu tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui data tentang yang pertama, keefektifan model pembelajaran kooperatif Jigsaw yang diterapkan pada pembelajaran matematika di kelas 6 SD. Yang kedua, keefektifan model pembelajaran kooperatif Jigsaw dibandingkan model pembelajaran konvensional. Yang ketiga, perbedaan antara model pembelajaran kooperatif Jigsaw dengan model pembelajaran konvensional. Yang keempat, pengaruh penggunaan pembelajaran kooperatif Jigsaw terhadap hasil belajar siswa. Kemudian bagian D yaitu manfaat penelitian. Yang pertama, mengetahui keefektifan model pembelajaran kooperatif Jigsaw yang diterapkan pada pembelajaran matematika di kelas 6 SD. Yang kedua yaitu mengetahui keefektifan model pembelajaran kooperatif Jigsaw dibandingkan dengan model pembelajaran konvensional. Yang ketiga, mengetahui perbedaan antara model pembelajaran kooperatif Jigsaw dan model pembelajaran konvensional. Yang keempat, mengetahui pengaruh model pembelajaran kooperatif Jigsaw terhadap hasil belajar siswa. Bab 2 yaitu kajian pustaka. Bagian A, kajian teori. Yang pertama, model pembelajaran. Model pembelajaran adalah suatu perencanaan atau suatu pola yang digunakan sebagai pedoman dalam merencanakan kegiatan pembelajaran di kelas. Dalam suatu model pembelajaran ditentukan bukan hanya apa yang dilakukan guru, tetapi menyangkut tahap-tahapan, prinsip-prinsip, reaksi guru dan peserta didik, serta sistem penunjang yang disyaratkan. Yang kedua yaitu model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw. Kooperatif tipe Jigsaw adalah suatu model pembelajaran yang didasarkan pada bentuk struktur multifungsi. Kelompok belajar yang dapat digunakan pada semua pokok bahasan dan semua tingkatan untuk mengembangkan keahlian dan keterampilan setiap anggota kelompok. Model pembelajaran Jigsaw merupakan strategi yang menarik untuk digunakan jika materi yang akan dipelajari dapat dibagi menjadi beberapa bagian dan materi tersebut tidak mengharuskan urutan penyampaian. Kelebihan strategi ini adalah dapat melibatkan seluruh peserta didik dalam belajar dan sekaligus mengajarkan kepada orang lain. Pelaksanaan model pembelajaran kooperatif Jigsaw. Menurut Trianto tahun 2010, langkah-langkah pembelajaran Jigsaw sebagai berikut. Yang pertama yaitu siswa dibagi atas beberapa kelompok. Tiap kelompok anggotanya 5-6 orang dan karakteristik yang berbeda. Yang kedua adalah materi pembelajaran diberikan kepada siswa dalam bentuk teks yang telah dibagi-bagi menjadi beberapa subbab. Yang ketiga adalah setiap anggota kelompok membaca subbab yang ditugaskan dan bertanggung jawab untuk mempelajarinya. Yang keempat, anggota dari kelompok lain yang telah mempelajari subbab yang sama bertemu dalam kelompok-kelompok ahli untuk mendiskusikannya.
Yang kelima, setiap anggota kelompok ahli setelah kembali ke kelompoknya bertugas mengajar teman-temannya. Yang keenam, pada pertemuan dan diskusi kelompok asal, siswa-siswa dikenai tagihan berupa kuis individu. Yang ketiga adalah hasil belajar. Hasil belajar adalah perolehan atau taraf kemampuan yang telah dicapai siswa setelah mengikuti proses belajar mengajar dalam waktu tertentu, baik berupa perubahan tingkah laku, keterampilan, dan pengetahuan, dan kemudian akan diukur dan dinilai yang kemudian diwujudkan dalam angka atau pernyataan. Yang keempat adalah penelitian yang relevan. Penelitian yang relevan yang pertama yaitu Maya Nurfitrianti tahun 2017 dengan judul Pengaruh Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Jigsaw terhadap hasil belajar matematika ditinjau dari kecerdasan emosional. Yang kedua yaitu Thaddeus Salihin tahun 2014 dengan judul Penelitian Penggunaan Model Kooperatif Tipe Jigsaw pada Pembelajaran Matematika untuk Meningkatkan Hasil Belajar Siswa Kelas 4. Selanjutnya yaitu Windari tahun 2012 dengan judul Penelitian Peningkatan Hasil Belajar Mata Pelajaran Matematika Subpokok Bahasan Pembagian melalui Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Jigsaw di kelas 2 MI Ma'arif NU Limbasari Kecamatan Bobotsari Kabupaten Purbalingga tahun pelajaran 2011-2012. Bagian B, kerangka pikir. Rendahnya hasil belajar siswa, kemudian tindakan yang dilakukan yaitu yang pertama pembelajaran yang berpusat pada guru, yang kedua kegiatan pembelajaran yang sebatas hanya menulis dan mendengarkan, yang ketiga yaitu guru masih menggunakan model pembelajaran yang tidak bervariatif sehingga aktivitas belajar siswa cenderung pasif. Kemudian kita menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw sehingga dapat meningkatkan hasil belajar siswa. Bagian C adalah hipotesis. Hipotesis penelitian yaitu model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw efektif untuk meningkatkan hasil belajar matematika siswa kelas 6 SD, dan hipotesis statistiknya yaitu H0 adalah μ1 sama dengan μ2 dan H1-nya adalah μ1 lebih efektif dibandingkan dengan μ2. Di mana μ1 merupakan parameter hasil belajar setelah menggunakan model belajar kooperatif tipe Jigsaw, dan μ2 merupakan parameter hasil belajar saat menggunakan model pembelajaran konvensional. Bab 3, metode penelitian. Bagian A, jenis penelitian. Penelitian ini merupakan jenis penelitian eksperimen semu atau kuasi eksperimen, di mana penelitian ini merupakan rancangan penelitian yang dilakukan pada kondisi yang tidak memungkinkan mengontrol atau memanipulasi semua variabel yang relevan. Bagian B yaitu lokasi dan subjek penelitian. Yang pertama, lokasi penelitian. Penelitian ini akan dilaksanakan di SDN 91 Bulupodo yang berlokasi di Jalan Tudang Sepulung, Desa Lamatiriatang, Kecamatan Bulupodo, Kabupaten Sinjai, Provinsi Sulawesi Selatan. Yang kedua yaitu subjek penelitian. Dalam penelitian tindakan kelas ini yang menjadi subjek penelitian adalah kelas 6 SDN 91 Bulupodo yang berjumlah 17 siswa yang terdiri dari 11 laki-laki dan 6 perempuan. Bagian C yaitu populasi dan sampel penelitian. Populasi. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas 5 dan kelas 6 SDN 91 Bulupodo yang terdiri dari 20 siswa kelas 5 dan 17 siswa kelas 6. Kemudian sampel. Sampel dalam penelitian ini adalah siswa kelas 5 dan kelas 6 SDN 91 Bulupodo. Teknik pemilihan sampel menggunakan sampling jenuh, di mana semua anggota populasi menjadi sampel yaitu 2 rombongan belajar. Bagian D, desain penelitian. Di sini kita menggunakan 2 kelas yaitu kelas eksperimen dan kelas kontrol. Pada kelas eksperimen O1 x O2 dan kelas kontrol O1 tidak ada perlakuan O2, di mana O1 ini merupakan hasil prates dan O2 ini merupakan hasil post-test.
Dan X merupakan perlakuan penerapan model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw. Bagian E, instrumen penelitian. Yang pertama yaitu lembar observasi siswa dan guru. Yang kedua, tes hasil belajar. Yang ketiga, RPP. Yang keempat, dokumentasi. Bagian F, teknik pengumpulan data. Di sini kita menggunakan observasi dan tes. Bagian G, teknik analisis data. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis statistik deskriptif. Statistik deskriptif membahas cara pengumpulan, peringkasan, penyajian data sehingga diperoleh informasi yang lebih mudah dipahami. Sekian presentasi proposal dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.